Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isfiana Nur Afifah, NIM 22104090093. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video presentasi yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Digitalisasi Informasi Pendidikan. Langsung saja pada pembahasan. Di sini saya membuat artikel yang berjudul Optimalisasi Peran Teknologi Informasi dalam Mendukung Digitalisasi Lembaga Pendidikan. Langsung pada bagian abstrak. Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi teknologi informasi dalam digitalisasi lembaga pendidikan di era revolusi industri 4.0. Teknologi informasi berperan besar dalam menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, personal, dan relevan melalui platform digital seperti Learning Management System atau yang sering disebut dengan LMS, serta mendukung otomatisasi administrasi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital di kalangan tenaga pendidik dan siswa masih menjadi hambatan yang cukup signifikan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut diperlukan strategi yang meliputi peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan literasi digital berkelanjutan, serta pemanfaatan Internet of Things atau yang sering disebut dengan IoT, dan Big Data untuk evaluasi berbasis data. Dengan langkah-langkah strategis ini, teknologi informasi diharapkan dapat mendukung digitalisasi pendidikan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan di era modern atau di era sekarang ini. Kemudian latar belakang. Era digitalisasi pendidikan memerlukan teknologi informasi yang optimal. Peran teknologi informasi itu digunakan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Optimalisasi peran teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi lembaga pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan di zaman saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan kini dituntut untuk tidak hanya mengikuti perkembangan zaman saja, tetapi juga harus dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal demi meningkatkan kualitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan di era digital, yang mana di zaman sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran maupun dalam administrasi pendidikan. Meskipun digitalisasi pendidikan memiliki potensi besar dalam implementasi teknologi digital, itu sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya itu seperti kesenjangan akses terhadap infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil yang minim fasilitas. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan tenaga pendidik dan siswa juga dapat memperburuk situasi dan menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran dan administrasi pendidikan. Kemudian urgensi penelitian. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis mengenai bagaimana strategi optimalisasi teknologi informasi dalam pendidikan itu. Dengan sintesis dari berbagai temuan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan dengan literatur review, dengan membaca artikel atau penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan terkait teknologi informasi dan memberikan solusi dalam mendukung digitalisasi lembaga pendidikan, mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap proses pembelajaran dan administrasi, serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan dalam mengatasi hambatan dan dalam digitalisasi lembaga pendidikan. Dengan adanya penelitian ini,
diharapkan dapat menjawab pertanyaan penting mengenai bagaimana teknologi informasi itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas di lembaga pendidikan itu. Nah, selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih berkelanjutan sehingga dapat menjawab tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif dalam penerapan teknologi digital di lembaga pendidikan, yang mana teknologi digital di zaman sekarang ini semakin canggih dan semakin berkembang. Kemudian, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah literatur review dengan menganalisis literatur ilmiah dari artikel jurnal. Nah, sumber-sumber ini dipilih berdasarkan validitas dan relevansi dan kualitas untuk menyintesiskan berbagai temuan sebelumnya dan membangun pemahaman yang menyeluruh. Jadi, pada penelitian ini saya menggunakan metode literatur review yang melalui pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik digitalisasi pendidikan. Metode ini dipilih karena dapat memberikan landasan teoritis yang kuat serta memungkinkan integrasi hasil penelitian sebelumnya untuk menghasilkan sintesis yang lebih komprehensif. Nah, sumber data yang saya gunakan ini dari artikel jurnal. Nah, langkah pertama dalam metode ini yaitu menentukan topik dan fokus penelitian. Nah, proses ini melibatkan identifikasi dengan menggunakan kata kunci seperti learning management system, digitalisasi literasi, digitalization in education. Nah, kata kunci ini kemudian digunakan untuk mencari literatur pada basis data akademik terpercaya seperti Scopus atau Google Scholar. Nah, dengan pendekatan ini, penelitian dapat menyintesiskan berbagai pandangan dari hasil penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait isu yang sedang saya teliti. Selanjutnya, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pendidikan mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Dengan integrasi teknologi, proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien, yang memungkinkan siswa dan guru dapat berkolaborasi dengan cara yang lebih dinamis. Nah, selain itu, teknologi digital memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil melalui platform e-learning dan aplikasi pembelajaran daring, sehingga kesenjangan akses pendidikan dapat diminimalkan. Nah, tidak hanya itu, teknologi juga mendukung personalisasi pembelajaran dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan setiap siswa. Nah, hal ini menjadi proses pendidikan dapat lebih inklusif dan mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar setiap siswa. Jadi, dapat menyesuaikan seperti yang siswa inginkan. Kemudian, penelitian juga menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran signifikan dalam meningkatkan aktivitas, personalisasi, dan relevansi pembelajaran. Platform seperti Learning Management System atau yang sering disebut dengan LMS memungkinkan pengelolaan kelas secara virtual yang lebih sistematis, pemantauan kemajuan siswa secara real-time, serta pemberian umpan balik yang cepat. Selain itu, teknologi ini mendukung otomatisasi administrasi pendidikan seperti pengelolaan data siswa dan jadwal kelas, sehingga meningkatkan efisiensi operasional lembaga pendidikan. Integrasi teknologi juga membuka peluang pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber daring seperti video pembelajaran dan aplikasi edukasi yang dapat disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Nah, hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan, khususnya di daerah terpencil melalui platform e-learning. Namun, kendala seperti kesenjangan infrastruktur dan literasi digital tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Teknologi informasi ini kegunaannya dapat meningkatkan interaktivitas, personalisasi, dan relevansi pembelajaran, kemudian membuka peluang pembelajaran mandiri, kemudian mendukung otomatisasi administrasi pendidikan,
dan mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Kemudian pembahasan optimalisasi teknologi informasi dalam pendidikan membutuhkan strategi yang terintegrasi dan kolaboratif. Digitalisasi melalui LMS atau Learning Management System menciptakan lingkungan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif yang memungkinkan siswa dan guru untuk berkolaborasi lebih dinamis. Yang mana sistem manajemen pembelajaran berbasis Learning Management System ini telah menjadi alat utama dalam mengelola kelas virtual yang memungkinkan pendidik untuk mengorganisasi materi pembelajaran, memantau proses belajar siswa, dan memberikan umpan balik secara real time. Nah, adanya Learning Management System ini dapat berdampak secara signifikan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif. Learning Management System ini memungkinkan pendidikan untuk menyusun materi pembelajaran secara sistematis, memonitoring kemajuan siswa secara real time, serta memberikan umpan balik yang lebih cepat dan terarah. Selain itu, integrasi teknologi dalam administrasi pendidikan seperti sistem informasi akademik telah membantu lembaga pendidikan dalam mengelola seperti data siswa, jadwal kelas, dan penilaian hasil belajar secara otomatis, sehingga dapat lebih menghemat waktu atau lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan lembaga pendidikan dapat meningkatkan akses dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, digitalisasi pendidikan menawarkan sejumlah manfaat signifikan seperti peningkatan aksesibilitas pembelajaran bagi siswa dari berbagai lokasi geografis. Teknologi digital menyediakan platform pembelajaran yang memungkinkan dapat diakses oleh siswa di mana saja dan kapan saja, seperti Google Scholar, Microsoft Teams, terus kemudian mencari sumber-sumber referensi belajar dari melewati Google atau lainnya. Nah, hal ini sebagai kontribusi dalam peningkatan partisipasi belajar, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pendidikan konvensional. Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan dari teknologi informasi pendidikan ini, integrasi teknologi dalam pendidikan juga memiliki beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Nah, salah satunya itu seperti kesenjangan infrastruktur digital, yang mana tidak semua daerah itu memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet. Nah, hal ini dapat menghambat penerapan teknologi secara merata, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Nah, selain itu, terdapat kesenjangan digital yang disebabkan oleh disparitas akses teknologi antar siswa yang dari latar belakang ekonominya itu berbeda-beda. Nah, dalam mengoptimalkan peran teknologi informasi digitalisasi lembaga pendidikan, diperlukan langkah strategis dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak seperti pemerintah untuk mengatasi tantangan atau permasalahan ini, seperti peningkatan investasi dalam infrastruktur, penyelenggaraan pelatihan berkala bagi guru dan staf, dan program bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Nah, dalam pengoptimalan penggunaan teknologi digital tidak hanya fokus pada infrastrukturnya saja, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusianya. Jika sumber dayanya tidak memahami teknologi, itu sama saja kan, seperti kayak ada teknologi tetapi orangnya tidak memahami. Nah, bagaimana cara menggunakannya jika sumber dayanya tidak memahami cara pemakaian teknologi? Nah, sumber daya ini juga menjadi kunci dalam pengoptimalisasian teknologi informasi. Tidak semua guru dan siswa memiliki literasi digital yang baik, karena kurangnya pelatihan dalam penggunaan teknologi ini sering menjadi hambatan dalam proses implementasi digital yang secara efektif. Tenaga pendidik perlu mendapatkan pelatihan yang intensif dalam penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Yang mana jika guru, siswa, atau sumber dayanya itu memahami teknologi secara baik, itu dapat menerapkan dalam
pengoptimalan teknologi informasi pendidikan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan karena mereka sudah memahami bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Nah, dari permasalahan atau tantangan tadi, terdapat beberapa upaya untuk mengatasi tantangan dan cara pengoptimalisasian peran teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan sistem manajemen berbasis teknologi. Penerapan ini merupakan salah satu strategi dalam pengoptimalisasian teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi di lembaga pendidikan. Nah, pemanfaatan sistem manajemen sekolah berbasis digital ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan learning management system, aplikasi untuk administrasi kehadiran, penilaian, dan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sekolah. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data akademik, absensi, dan evaluasi siswa secara langsung dan real time, sekaligus mempercepat proses administratif. Dengan adanya penerapan sistem manajemen berbasis teknologi ini, guru dan staf memiliki lebih banyak waktu untuk berfokus pada kegiatan pembelajaran dan pembinaan pada siswa. Yang kedua, strategi pengintegrasian teknologi Internet of Things. Nah, teknologi Internet of Things ini dapat dimanfaatkan untuk mengelola fasilitas dan infrastruktur sekolah dengan lebih efisien, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan modern. Nah, contohnya itu penggunaan sensor untuk memantau kondisi ruang kelas, atau penggunaan CCTV untuk memantau kondisi ruang kelas, kemudian mendeteksi kehadiran siswa secara otomatis. Nah, agar implementasi Internet of Things ini berjalan dengan baik, diperlukan evaluasi kebutuhan pelatihan bagi staf, serta integrasi teknologi yang melibatkan seluruh pengguna atau seluruh warga sekolah. Nah, integrasi Internet of Things ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional lembaga pendidikan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemanfaatan platform pembelajaran digital. Platform pembelajaran digital seperti Google Scholar, kemudian modul seperti itu menyediakan sarana untuk menciptakan pengalaman belajar daring yang lebih interaktif dan terpersonalisasi. Jadi, teknologi ini sangat membantu dalam menyederhanakan distribusi materi pembelajaran, pengumpulan tugas, serta memfasilitasi kolaborasi virtual antara guru dan siswa. Nah, selain itu juga dapat kalau semisal mengerjakan tugas dengan menggunakan HP atau laptop atau komputer, itu dapat menghemat kertas juga. Dengan demikian, efektivitas dan kualitas pembelajaran dapat meningkatkan secara signifikan. Selain itu, platform tersebut dilengkapi dengan berbagai fitur seperti forum diskusi, kuis daring, dan pelaporan kemajuan belajar siswa. Itu dapat memungkinkan guru untuk memantau perkembangan siswa secara lebih efektif dan efisien. Siswa juga dapat belajar dengan fleksibilitas tinggi, baik dari segi waktu maupun lokasi, yang menjadi keunggulan utama dalam era pembelajaran jarak jauh. Dengan integrasi teknologi, proses belajar mengajar tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Jadi siswa itu belajar tidak hanya dari guru, tapi dari selain dari buku, bisa melewati buku cetak, itu juga bisa menggunakan e-book yang dicari dari teknologi digital sesuai dengan keinginan siswa ingin belajar apa saja begitu. Kemudian yang keempat yaitu pengadaan pelatihan guru dan staf. Pelatihan dan pengembangan keterampilan literasi digital dan peningkatan profesionalisme guru secara berkesinambungan menjadi elemen yang penting agar tenaga pendidik dapat menguasai teknologi secara optimal. Nah, pelatihannya itu seperti kursus daring, webinar, maupun lokakarya yang dirancang untuk memperkuat kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran serta pengelolaan sekolah.
Yang kelima yaitu dukungan infrastruktur teknologi. Nah, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai seperti koneksi internet yang handal, perangkat komputer yang sesuai, serta fasilitas laboratorium komputer merupakan aspek dasar dalam mendukung digitalisasi pendidikan. Nah, kerjasama antara pihak dan sektor swasta itu juga menjadi penting dalam mengatasi berbagai tantangan terkait penyediaan fasilitas agar dapat mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap. Tanpa dukungan yang kuat dalam infrastruktur, proses transformasi digital dalam dunia pendidikan tidak akan berjalan secara efektif. Karena kekurangan teknologi itu juga dapat menghambat dalam proses optimalisasi teknologi pendidikan. Yang keenam, penggunaan big data untuk menganalisis dan evaluasi. Pengelolaan big data membuka peluang untuk menganalisis secara mendalam performa siswa, mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan data yang akurat. Nah, dengan pemanfaatan big data ini, sekolah dapat melakukan evaluasi yang lebih tajam terhadap berbagai aspek pendidikan dan merancang strategi peningkatan kualitas pendidikan secara terarah dan tepat sasaran. Nah, penggunaan big data dalam pendidikan ini juga membuka peluang baru untuk pengelolaan dan evaluasi yang lebih baik. Data yang dihasilkan dari platform pembelajaran dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola pembelajaran, mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran, dan merancang strategi yang lebih personal dan adaptif, sehingga guru dapat mengembangkan pendekatan yang lebih personal dan sesuai kebutuhan siswa. Nah, selain itu, pemanfaatan big data juga dapat membantu sekolah dalam memprediksi tantangan pendidikan di masa depan, seperti kebutuhan pelatihan bagi guru atau peningkatan fasilitas belajar. Dengan mengimplementasikan 6 strategi tadi, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dalam pengelolaan data informasi lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran, dan pengalaman belajar yang lebih inovatif, serta lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman secara lebih inklusif dan efisien, di mana zaman sekarang ini teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi itu memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif, personal, dan efisien melalui platform seperti LMS atau Learning Management System yang mendukung pengelolaan kelas secara dinamis. Selain itu, digitalisasi pendidikan memerlukan akses terutama bagi wilayah terpencil dan mendorong pembelajaran mandiri yang sesuai kebutuhan dengan siswa. Namun, penerapan teknologi digital ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital yang harus diatasi melalui dengan penguatan infrastruktur, pelatihan guru, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan strategi yang tepat, teknologi dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Alhamdulillah, tersusunnya artikel ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari pihak lain. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen, Bapak Sumarsono, selaku dosen pengampu mata kuliah digitalisasi informasi pendidikan atas bimbingan, dukungan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan artikel ini. Masukan dan arahannya telah menjadi panduan yang sangat berharga bagi saya dalam menyelesaikan karya atau artikel ini. Nah, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyediaan informasi, fasilitas, atau data yang mendukung penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan juga bermanfaat bagi saya sendiri. Saya menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya sangat menerima kritik dan saran yang membangun untuk saya. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut referensi yang saya gunakan untuk sumber-sumber dalam penyusunan artikel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.